Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoironi. Saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 3 orang, yaitu diantaranya saudara Mahfur dan saudari Rizky Febriani. Oke, baik. Jadi saya di sini di kelompok 3 mata kuliah Hukum Pasar Modal itu akan menjelaskan poin pertama, yaitu bentuk-bentuk daripada penanaman modal. Sebelumnya perlu kawan-kawan ketahui definisi dari penanaman modal itu sendiri seperti apa. Itu pengertian penanaman pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, yaitu segala bentuk kegiatan, segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun oleh penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Itu menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Terus terkait bentuk-bentuk daripada penanaman modal itu sendiri, yaitu diantaranya diatur pada bab bab 4 ya. Diatur pada bab 4 pasal 5 Undang-Undang PM atau disebut dengan Undang-Undang Penanaman Modal yang berbunyi satu, itu yang pertama, penanaman modal dalam negeri itu dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus yang kedua, itu penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. Terus yang ketiga, itu penanaman modal dalam negeri dan asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilakukan yaitu A. pengambilan bagian saham pada saat pendirian perseroan terbatas, terus B. itu membeli saham, dan C. melakukan cara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terus yang dimuat dalam pengertian di atas tersebut mengandung makna bahwa penanaman dalam negeri dalam melakukan investasi dalam membentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum, sedangkan bagi penanam modal yang asing itu wajib berbadan hukum yang berbentuk perseroan. Artinya di sana mempunyai perbedaan antara penanam modal dari dalam negeri sendiri dengan penanam modal dari asing gitu. Terus berdasarkan hukum Indonesia. Selain itu, baik penanam modal dalam negeri maupun asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dapat dilakukan dengan mengambil bagian saham atau membeli saham. Seperti itu. Terus selanjutnya yaitu tentang di poin B, yaitu tentang joint venture. Istilah daripada joint venture sendiri ialah dalam dunia bisnis itu perlu dipahami di Indonesia khususnya joint venture itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK, terus tentang perusahaan modal venture, perusahaan patungan. Perusahaan patungan atau joint venture adalah perusahaan modal venture yang sebagian kepemilikannya terdapat penyertaan langsung badan usaha asing dan atau lembaga asing. Artinya perusahaan venture di Indonesia ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan itu terdapat yang namanya badan usaha Terdapat badan usaha yang dimiliki oleh asing, seperti itu. Terus mengutip dari buku akuntansi keuangan lanjutan, joint venture itu secara umum dapat diartikan sebagai persetujuan di antara dua pihak atau lebih untuk melakukan kerjasama. Itu artinya di sana itu terjadi yang namanya
suatu perjanjian ya antara pihak dalam negeri maupun dengan pihak asing untuk melakukan perjanjian dalam hal eh, dalam hal penanaman modal yang disebut dengan joint venture. Nah, kira-kira seperti itu. Dan untuk penjelasan di pembahasan poin-poin selanjutnya itu akan disampaikan oleh rekan saya, saudari Rizky Febriani dan saudara Mahfur. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu jenis-jenis kontrak joint venture. Yang pertama joint venture domestik dan kedua joint venture internasional. Menurut pasal 8 ayat 1 SK Menteri Negara Penggerak dan Dana Investasi Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal nomor 15 SK 1994 tentang ketentuan pelaksanaan pemilikan saham dan perusahaan yang didirikan oleh rangka penanaman modal asing. Bidang usaha yang wajib mendirikan perusahaan joint venture adalah yang pertama pelabuhan, yang kedua produksi, transmisi dan distribusi tenaga listrik untuk umum, yang ketiga telekomunikasi dan telekomunikasi pelayanan, yang keempat penerbangan, yang kelima air minum, yang keenam kereta api umum, dan yang kesembilan pembangkit tenaga atom. Undang-undang joint venture. Dalam joint venture itu sendiri telah diatur oleh pemerintah, undang-undang, PP dan SK Menteri sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 1 1967 Pasal 23 tentang penanaman modal asing. Yang kedua, PP Nomor 20 tentang pemilikan saham dan dalam perusahaan yang didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Yang ketiga, PP Nomor 7 Tahun 1993 tentang pemilikan saham perusahaan nomor modal asing. Dan 4, SK Menteri Negara Penggerak Danau. Kalau Badan Koordinasi Penanaman Modal SK dan ketentuan pelaksanaan pemilikan saham dalam perusahaan didirikan dalam rangka penanaman modal asing. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis perusahaan joint venture, yang itu ciri-ciri gabungan perusahaan joint venture itu diantaranya meliputi yang satu, perusahaan baru yang didirikan oleh beberapa perusahaan itu secara bersama-sama. Yang kedua, di Indonesia joint venture merupakan kerjasama antara perusahaan domestik dan asing. Yang keempat, modalnya berupa saham yang diperoleh atau disediakan oleh perusahaan pendiri dengan perbandingan tertentu dan setiap perusahaannya. Yang keempat, kekuasaan dan hak suara didasarkan pada banyak saham masing-masing perusahaan itu sendiri. Yang kelima, perusahaan pendiri joint venture tetap memiliki eksistensi dan kebebasan masing-masing. Yang keenam, resiko yang ditanggung secara bersama-sama dan masing-masing partner melalui perusahaan yang berlainan. Ya, lanjutnya yaitu saya Rizky Febriani sebagai pemateri ketiga, yang dimana pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai joint agreement venture, mengenai poin jenis-jenis perusahaan joint venture, yang dimana pada joint venture tersebut terdapat ciri-ciri dari gabungan perusahaan atau joint venture tersebut. Di antaranya meliputi yang pertama, perusahaan baru yang didirikan oleh beberapa perusahaan lain secara bersama-sama, yang dimana perusahaan-perusahaan yang membangun atau mendirikan ini juga bekerja sama dalam perusahaan lain. Terus yang kedua, di Indonesia, joint venture merupakan kerjasama antara perusahaan domestik dan asing, yang dimana kerjasama dari perusahaan ini juga melibatkan domestik dan perusahaan asing.
Yang ketiga, modalnya berupa saham yang diperoleh atau yang disediakan oleh perusahaan pendiri dengan perbandingan tertentu dari setiap perusahaannya. Misalnya dari perusahaan tersebut, melalui kerja sama perusahaan tersebut, kita itu memperoleh modal dalam kerjasama perusahaan tersebut. Yang keempat, kekuasaan dan hak suara didasarkan pada banyak saham masing-masing perusahaan pendiri. Yang kelima, perusahaan pendiri joint venture tetap memiliki eksistensi dan kebebasan masing-masing. Jadi, eksistensi perusahaan tersebut itu mengenai modal usahanya bebas untuk melibatkan berbagai kerjasama dari perusahaan lainnya. Yang keenam, risiko ditanggung secara bersama-sama antara masing-masing partner melalui perusahaan yang berlainan. Nah, terdapat pula dalam kerjasama itu terdapat pula risiko partner melalui perusahaan yang berlainan. Nah, terdapat pula dalam kerjasama itu terdapat pula risiko yang ditanggung oleh perusahaan tersebut. Dan kenapa harus membentuk joint venture? Yang pertama, sumber dayanya. Sumber dayanya itu untuk memastikan keberhasilan bisnisnya dapat menggabungkan sumber daya yang dimiliki sehingga dapat membuat entitas yang lebih besar. Yang kedua, menggabungkan keahlian, yang dimana pada perusahaan, misalnya ada perusahaan A dan perusahaan B. Nah, perusahaan A ini dia memiliki keunggulan tersendiri dan perusahaan B juga memiliki keunggulan sendiri. Jadi dalam kerja sama antara kedua perusahaan ini itu mendorong kemajuan perusahaan tersebut gitu. Nah, kemudian yang ketiga, menghemat uang. Yang dalam artian menghemat uang ini, perusahaan yang bergabung maka mereka dapat menghemat uang masing-masing. Tentunya, biaya keuangan tidak dibebankan pada satu perusahaan, tetapi ditanggung lebih dari satu perusahaan. Nah, itulah mengenai joint venture. Kemudian mengenai format franchising, yang dimana format franchising ini merupakan yang dimana istilahnya itu, istilah dalam Indonesia itu waralaba, yang dimana di sini berarti laba atau keuntungan. Kemudian jenis format franchising dapat dibagi menjadi 4. Yang pertama, produk yang ditawarkan dan asal waralaba. Yang kedua, waralaba produk, yaitu suatu bentuk waralaba yang dimana menerima waralaba hanya bertindak mendistribusikan saja produk dari mitranya dengan perusahaan. Akan melanjutkan mengenai format franchising, yang dimana dalam format franchising ini terdapat sumber hukum. Yang pertama, mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997, tanggal 18 Juni 1997, tentang waralaba, yang dimana waralaba mengenai peraturan pemerintah tersebut yakni perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual dari usaha yang dimiliki dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan atau penjualan barang dan jasa. Yang kedua, waralaba menurut keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia pada nomor putusan 259/MPP/KEP/7/1997 mengenai ketentuan dan tata cara pelaksanaan pendaftaran usaha waralaba. Dalam ketentuan ini
keputusan menteri ini berhubungan dengan kegiatan usaha waralaba. Kemudian mengenai jenis format franchising, dibagi menjadi 4. Yang pertama, produk yang ditawarkan dan asal waralaba, yang dimana produk ini itu produk yang berdiri ini memiliki sistem operasional yang jelas dari merek perusahaan tersebut yang banyak dikenal dan diterima oleh masyarakat dunia. Contohnya seperti di sekitar kita ini, yang dimana kategori ini termasuk merupakan pemilik usaha dengan cepat tetapi tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang awal dan pemilik usaha waralaba. Yang kedua, waralaba produk, yang dimana suatu bentuk waralaba, penerima waralaba hanya bertindak mendistribusikan saja produk dari mitranya dengan perusahaan, misalnya penjual bakar Shell atau British Petroleum. Yang ketiga, franchising franchise or manufacturing franchise, yaitu suatu bentuk waralaba di mana franchisor memiliki peranan dari suatu proses produksi tersebut, misalnya minuman Coca-Cola atau Fanta. Yang keempat, mengenai format bisnis atau waralaba sistem, yaitu suatu bentuk waralaba di mana pemilik waralaba sudah memiliki cara yang unik dalam menyajikan produk dalam satu paket kepada konsumen. Kemudian mengenai format franchising, mengenai hal ini tentunya ada keuntungan dan juga kekurangan, yang dimana yang pertama, bagi para wira swasta yang ingin mulai usaha baru, mendapatkan rencana operasi bisnis dengan arah yang jelas dan dari pemberi franchise tersebut. Penerima franchise diberikan nasihat atau sebuah lokasi usaha yang telah ditetapkan. Yang tiga, pemberi hak bisa mendapatkan manfaat dari ekspansi cepat dan luas tanpa meminjam atau menggunakan finansial penting. Yang keempat, tiap-tiap penerima hak berdasarkan volume penjualan. Organisasi keseluruhan bisa mengadakan pengiklanan besar. Jadi penerima hak ini juga bisa memasarkan produk tersebut dalam berbagai macam cara gitu. Bisa pengiklanan dan lain sebagainya untuk mengembangkan usaha yang dimilikinya. Kemudian yang kelima, penerima franchise individu dapat melakukan promosi di daerah mereka sesuai dengan persetujuan yang ada. Yang terakhir, mendapat bantuan modal. Nah, penting sekali bagi perusahaan tersebut mempunyai modal untuk mengembangkan mitra perusahaan tersebut. D. Kekurangan franchising, yang dimana dari pemilik usaha tersebut juga terdapat kekurangan, yang dimana yang pertama menjadi independen terdominasi, yang kedua tidak mandiri, yang ketiga kreativitas tidak berkembang, 4 rentan terhadap perubahan franchisor. Sekian penjelasan kami dari kelompok 3. Bila ada salah kata dan kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.